Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang sejati. Apapun yang sedang kalian perjuangkan, semoga dimudahkan jalannya. Dan apapun yang sedang kalian harapkan, semoga segera terwujud di waktu yang tepat. Nah, pernah gak sih kalian merasa hidup ini kayak perlombaan yang gak ada habisnya? Kayak ada sesuatu yang kurang terus, seolah-olah kita gak pernah benar-benar puas. Atau mungkin, pernah ngerasa bahagia, tapi tiba-tiba perasaan itu hilang begitu aja tanpa alasan yang jelas. Tenang, kalian gak sendirian. Banyak orang ngalamin hal yang sama. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kita bisa merasa kayak gini? Apa yang bikin kita gak bisa benar-benar menikmati hidup? Dan yang lebih penting, gimana cara kita lepas dari semua itu supaya kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia? Yuk, ini yang bakal kita bahas hari ini. Tapi santai aja, kita ngobrolnya gak usah tegang. Jadi, sebelum kita mulai, siapin dulu kopi, teh, atau mungkin camilan biar kalian bisa lebih rileks dan menikmati pembahasan ini. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai perjalanan kita kali ini, satu per satu. Yuk, kita bahas. Kenapa hidup kok gini-gini aja? Pernah gak sih kalian ngerasa hidup ini kayak, ya udah aja. Bangun tidur, kerja, makan, tidur lagi. Tiap hari rasanya sama. Mungkin sesekali ada hal seru, tapi abis itu balik lagi ke rutinitas yang ngebosenin. Kayak makan mie instan tanpa bumbu, hambar banget. Atau mungkin kalian udah ngelakuin banyak hal, nyoba produktif, ikut seminar motivasi, dengerin podcast self-improvement, baca buku pengembangan diri, tapi tetap aja rasanya ada yang kurang. Kayak ada sesuatu yang ganjel, tapi gak tahu apa. Kalau kalian pernah ngerasain ini, tenang aja, kalian gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Dan yang bikin serem, seringkali kita gak sadar apa penyebabnya. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh pikirin sebentar, menurut kalian, apa sih yang bikin hidup kalian gak bahagia? Coba tulis di kolom komentar. Boleh curhat dikit, siapa tahu ada yang relate. Dan buat kalian yang baru mampir ke Ilmu Langit, jangan lupa subscribe ya. Karena di sini kita bakal ngobrol banyak tentang gimana cara hidup lebih damai, lebih tenang, dan lebih bahagia. Siapa tahu, satu video bisa bantu kalian ngelihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa kita susah bahagia? Sekarang, coba kita jujur sama diri sendiri. Apa sih definisi bahagia menurut kalian? Apakah bahagia itu berarti punya uang banyak? Atau punya pasangan yang setia? Atau kerjaan yang sesuai passion? Banyak orang berpikir kalau mereka bakal bahagia kalau punya sesuatu yang saat ini belum mereka punya. Misalnya nih, aku bakal bahagia kalau gaji naik. Aku bakal bahagia kalau bisa liburan ke luar negeri. Aku bakal bahagia kalau nemu pasangan yang benar-benar ngerti aku. Tapi faktanya, banyak orang yang udah dapetin semua itu, tetap aja ngerasa kosong. Tetap aja ada yang kurang. Kok bisa gitu? Karena seringkali, kita ngira kebahagiaan itu sesuatu yang datang dari luar diri kita. Padahal, kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang cara kita melihat hidup. Sesuatu yang diam-diam merusak kebahagiaan. Ada satu hal yang sering banget kita lakuin tanpa sadar, dan ini bisa benar-benar bikin hidup kita jauh dari bahagia. Dan yang lebih parah, hampir semua orang ngelakuin ini setiap hari. Kalian penasaran? Ini dia, kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Coba jujur, siapa di sini yang sering kepoin media sosial orang lain? Ngelihat teman update liburan ke Bali, kita masih kerja lembur di rumah. Lihat teman sukses di usia muda, kita ngerasa gagal. Lihat teman punya pasangan romantis, kita ngerasa kesepian. Terus akhirnya apa? Kita mulai ngerasa hidup kita gak cukup baik. Padahal, yang kita lihat itu cuma versi terbaik dari hidup mereka. Ibarat nonton film, kita cuma dikasih lihat highlightnya, bukan perjuangannya. Misalnya nih, kalian lihat seseorang yang kelihatannya sukses. Dia posting foto di mobil mewah, makan di restoran mahal, liburan ke luar negeri. Kalian langsung mikir, wah, enak banget hidupnya. Kapan ya gue bisa kayak gitu? Tapi yang gak kalian lihat adalah gimana dia kerja keras sampai larut malam, berjuang dari nol, mungkin pernah gagal berkali-kali sebelum sampai di titik itu. Dan yang lebih penting, siapa bilang hidup dia lebih bahagia dari kalian?
Bisa aja dia juga ngerasa kosong, tapi dia gak nunjukin di media sosial. Kita gak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Jadi, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Seberapa sering kalian merasa gak cukup hanya karena melihat hidup orang lain? Seberapa sering kalian lupa bersyukur karena sibuk fokus ke pencapaian orang lain? Efek buruk dari kebiasaan ini. Sadar gak sih, kebiasaan membandingkan diri ini bisa berdampak buruk banget. Pertama, kita jadi gak bisa menikmati hidup sendiri. Kita sibuk ngeliat ke atas, lihat orang yang lebih sukses dari kita, sampai lupa bahwa di bawah sana ada orang lain yang mungkin ngeliat kita dan pengen ada di posisi kita sekarang. Kedua, kita jadi kehilangan rasa syukur. Padahal, kalau dipikir-pikir, banyak hal dalam hidup kita yang sebenarnya udah cukup untuk bikin kita bahagia. Cuma karena kita terlalu sibuk melihat hidup orang lain, kita jadi gak bisa melihat betapa berharganya hidup kita sendiri. Ketiga, kita jadi gak percaya diri. Kita ngerasa selalu kurang, merasa tertinggal, merasa gak cukup baik. Dan ini, tanpa sadar, bikin kita stuck. Kita jadi ragu untuk maju karena selalu ngerasa kalah sebelum berjuang. Coba inget-inget, kapan terakhir kali kalian ngerasa cukup dengan diri sendiri? Kapan terakhir kali kalian benar-benar menikmati hidup tanpa mikirin pencapaian orang lain? Saatnya berhenti membandingkan diri. Jadi, mulai sekarang, coba deh berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokus ke perjalanan hidup kalian sendiri. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang sukses di usia muda, ada yang baru nemu passion di usia 40. Ada yang nikah di usia 25, ada yang baru nemu jodohnya di usia 35. Semua orang punya timelinenya sendiri. Jangan bandingin langkah kalian dengan orang lain, karena kalian gak berjalan di jalan yang sama. Hidup itu bukan tentang siapa yang lebih cepat sukses, siapa yang lebih kaya, atau siapa yang lebih bahagia. Hidup itu tentang bagaimana kita bisa menikmati perjalanan kita sendiri. Kenapa kita susah bahagia? Jadi, kita udah bahas di bagian sebelumnya kalau salah satu penyebab utama hidup kita gak bahagia adalah karena kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, sekarang kita bakal gali lebih dalam. Sebenarnya, kenapa sih kita suka banget ngebandingin diri sama orang lain? Apa yang bikin kita terjebak di lingkaran ini? Dan yang paling penting, gimana cara kita keluar dari perangkap ini supaya hidup kita bisa lebih tenang dan damai? Oke, sebelum lanjut, aku mau kalian coba ingat satu momen. Pernah gak kalian ngerasa puas dengan hidup sendiri, tapi tiba-tiba perasaan itu hilang setelah ngelihat hidup orang lain? Misalnya, kalian awalnya udah cukup bahagia dengan gaji kalian, tapi setelah lihat teman update beli mobil baru, tiba-tiba kalian merasa gaji kalian kecil. Atau mungkin kalian tadinya merasa santai dengan status single, tapi setelah lihat orang lain upload foto romantis, kalian tiba-tiba merasa kesepian. Kalau pernah ngalamin ini, berarti kalian udah kena jebakan terbesar dalam hidup, jebakan perbandingan. Kenapa kita suka membandingkan diri? Sekarang, coba kita bahas sebenarnya, kenapa sih kita suka banget membandingkan diri sama orang lain? Jawabannya ada di dalam otak kita sendiri. Dari dulu, manusia memang didesain buat selalu melihat lingkungan sekitar dan beradaptasi. Ini adalah insting bertahan hidup. Di zaman dulu, kalau seseorang gak memperhatikan orang lain, dia bisa tertinggal dalam hal berburu, bertahan hidup, atau mencari tempat tinggal. Tapi masalahnya, sekarang kita gak lagi hidup di zaman manusia gua. Sekarang, kita hidup di era internet, di mana kita bisa melihat ribuan orang dalam sehari hanya dengan satu scroll di media sosial. Dulu, kita cuma bisa membandingkan diri dengan tetangga atau teman kerja. Tapi sekarang, kita bisa membandingkan diri dengan selebgram, pengusaha sukses, traveler yang kerjaannya keliling dunia, atau bahkan anak muda yang udah kaya raya sebelum umur 25. Akhirnya apa? Kita jadi terjebak di siklus yang gak sehat. Bayangin, kalau dulu orang cuma bisa iri sama tetangga yang punya kebun lebih luas, sekarang kita bisa iri sama orang yang tinggal di mansion di luar negeri. Padahal, kita gak tahu apa yang mereka alami di balik layar. Dampak buruk dari terlalu sering membandingkan diri. Kebiasaan membandingkan diri ini bisa bikin kita terjebak dalam banyak masalah mental dan emosional. Ini dia beberapa dampak buruknya. 1. Menghancurkan rasa percaya diri.
Ketika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita secara gak sadar selalu melihat apa yang kita kurang. Kita lupa bahwa kita juga punya kelebihan sendiri. Misalnya, kalian lihat seseorang yang punya karir sukses, lalu kalian mulai berpikir, "Duh, kenapa ya aku gak kayak dia?" Padahal, kalian mungkin punya hal lain yang lebih baik. Mungkin kalian lebih punya waktu buat keluarga, mungkin kalian lebih sehat, atau mungkin kalian punya passion yang bikin hidup lebih bermakna. Tapi karena terlalu fokus ke kekurangan, kalian jadi kehilangan rasa percaya diri. Coba deh pikirin, kapan terakhir kali kalian benar-benar menghargai apa yang kalian punya tanpa merasa itu kurang? 2. Menghilangkan rasa syukur. Ini yang paling bahaya. Kita jadi lupa bersyukur. Kita jadi ngerasa apa yang kita punya sekarang gak cukup. Misalnya, kita awalnya bahagia dengan HP yang kita punya. Tapi begitu lihat orang lain ganti HP baru, kita mulai merasa HP kita ketinggalan zaman. Padahal HP itu masih berfungsi dengan baik. Atau kita awalnya udah bahagia dengan pasangan kita. Tapi begitu lihat pasangan lain yang lebih romantis di media sosial, kita mulai mikir, kenapa hubungan aku gak kayak mereka ya? Padahal, kebahagiaan sejati itu datang dari hati yang bersyukur, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. 3. Menyebabkan stres dan overthinking. Makin sering kita bandingin diri, makin banyak pikiran negatif yang muncul. Kenapa hidup aku gak kayak dia? Kenapa aku gak sekaya dia? Kenapa aku gak seberuntung dia? Akhirnya, otak kita terus-menerus mikirin hal-hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin. Kita stres sendiri, padahal masalahnya cuma ada di pikiran kita. Misalnya, ada seseorang yang udah kerja keras, tapi belum bisa beli rumah sendiri. Dia mulai ngebandingin dirinya sama teman yang udah punya rumah mewah. Akhirnya, dia stres sendiri, merasa gagal, dan kehilangan semangat buat menikmati hidup. Padahal, kalau dia lihat dari sisi lain, mungkin dia punya kebebasan yang lebih besar. Mungkin dia gak harus terikat cicilan. Mungkin dia punya lebih banyak waktu buat mengejar impian lain. Tapi karena fokusnya cuma ke satu hal, membandingkan diri dengan orang lain, dia jadi lupa melihat kelebihan dirinya sendiri. Cara berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita keluar dari perangkap ini? Kalau kalian ngerasa sering banget membandingkan diri dengan orang lain dan itu bikin hidup kalian gak bahagia, coba lakukan hal-hal ini. 1. Kurangi konsumsi media sosial. Jujur aja, media sosial adalah salah satu penyebab utama kita suka membandingkan diri. Kenapa? Karena di media sosial, orang-orang cuma nunjukin bagian terbaik dari hidup mereka. Kita gak pernah lihat bagian di mana mereka susah, sedih, atau gagal. Jadi, kalau kalian merasa media sosial bikin kalian sering merasa kurang, coba kurangi penggunaannya. Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan biarkan itu mengontrol perasaan kalian. 2. Fokus ke diri sendiri. Coba tanyain ke diri sendiri, apa yang bikin aku bahagia? Apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup? Jangan biarkan standar kebahagiaan orang lain menentukan standar kebahagiaan kita. Kita semua punya perjalanan masing-masing. 3. Latih rasa syukur. Setiap hari, coba tulis 3 hal yang kalian syukuri. Bisa hal kecil seperti, hari ini aku bisa makan enak, atau, hari ini aku sehat. Dengan melatih rasa syukur, kita jadi lebih fokus ke hal-hal positif dalam hidup kita daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain. 4. Ingat bahwa setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jangan pernah berpikir hidup orang lain lebih sempurna dari hidup kita. Kita gak pernah tahu apa yang mereka alami di balik layar. Bisa jadi mereka juga iri dengan sesuatu yang kita punya. Fokus ke hidup sendiri, bukan hidup orang lain. Jadi, intinya, kalau kalian sering merasa hidup kalian gak bahagia, coba cek lagi. Apakah kalian terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain? Kalau iya, saatnya berhenti. Fokus ke diri sendiri. Jalani hidup dengan versi terbaik kalian sendiri. Kebahagiaan bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, tapi tentang menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Menurut kalian, hal apa yang paling sering bikin kalian ngerasa kurang? Coba share di komentar. Kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Oke, kita udah bahas di 2 bagian sebelumnya tentang kenapa kita sering merasa gak bahagia. Salah satu penyebab utamanya adalah kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain.
Dan kita juga udah ngobrol soal dampak buruknya, dari kehilangan rasa percaya diri, lupa bersyukur, sampai bikin stres sendiri. Tapi sekarang, pertanyaannya, gimana caranya biar kita bisa benar-benar bahagia? Banyak orang berpikir kalau kebahagiaan itu adalah sesuatu yang harus dicapai. Seolah-olah ada titik di depan sana yang, kalau kita sampai ke sana, kita bakal otomatis bahagia. Tapi faktanya, kebahagiaan bukanlah tujuan akhir. Kebahagiaan itu perjalanan, sesuatu yang kita alami di sepanjang jalan, bukan hanya di garis finish. Masalahnya, kita seringkali berpikir kebahagiaan itu seperti hadiah yang baru bisa kita dapatkan kalau kita memenuhi syarat tertentu. Misalnya, aku bakal bahagia kalau udah sukses. Aku bakal bahagia kalau udah punya rumah sendiri. Aku bakal bahagia kalau udah nikah. Tapi coba pikirin ini. Kalau kebahagiaan selalu kita taruh di masa depan, apakah kita pernah benar-benar bahagia di masa sekarang? Membongkar mitos kebahagiaan. Sebelum kita bahas gimana cara membangun kebahagiaan sejati, kita harus pahami dulu satu hal, banyak dari kita punya pemahaman yang salah tentang kebahagiaan. Ada beberapa mitos tentang kebahagiaan yang bikin kita terus merasa kurang dan gak pernah puas. 1. Mitos kebahagiaan datang dari hal-hal besar. Banyak orang berpikir kalau mereka bakal bahagia kalau mendapatkan sesuatu yang besar. Misalnya, punya mobil mewah, naik jabatan, atau menikah. Tapi kenyataannya, kebahagiaan justru datang dari hal-hal kecil yang kita alami setiap hari. Coba pikirin ini, seberapa sering kita mengabaikan momen-momen kecil yang sebenarnya bisa bikin kita bahagia. Senyum orang asing di jalan, makan makanan favorit, ngobrol santai sama teman, nonton langit sore yang indah. Kalau kita terus-terusan nunggu momen besar, kita bakal kehilangan begitu banyak kebahagiaan kecil yang sebenarnya ada di depan mata. 2. Mitos, orang lain bisa memberi kita kebahagiaan. Banyak orang berpikir kalau mereka butuh orang lain buat bahagia. Misalnya, aku bakal bahagia kalau punya pasangan. Padahal, kalau kita belum bisa bahagia sendiri, pasangan pun gak bakal bisa mengisi kekosongan itu. Kebahagiaan sejati itu datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. 3. Mitos, kebahagiaan itu berarti selalu merasa senang. Banyak orang salah paham soal kebahagiaan. Mereka pikir kalau bahagia itu berarti kita selalu senang, gak pernah sedih, gak pernah kecewa. Padahal, manusia itu makhluk yang punya banyak emosi. Kita gak bisa selalu merasa senang setiap waktu. Kadang kita perlu merasa sedih, kecewa, marah karena semua itu bagian dari kehidupan. Jadi, kalau kalian pernah merasa sedih, itu bukan berarti kalian gagal bahagia. Itu artinya kalian manusia. Cara membangun kebahagiaan sejati. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting, gimana caranya biar kita bisa benar-benar bahagia. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan buat membangun kebahagiaan dari dalam diri. 1. Ubah cara pandang tentang kebahagiaan. Pertama, kita harus sadar kalau kebahagiaan itu bukan tentang punya segalanya, tapi tentang bisa menikmati apa yang kita punya. Misalnya, dua orang makan makanan yang sama, katakanlah, sepiring nasi goreng. Orang pertama fokus ke rasanya, menikmatinya, dan bersyukur bisa makan enak. Orang kedua sibuk mikirin, nasi goreng ini biasa aja. Coba kalau bisa makan di restoran mahal. Padahal makanannya sama, yang beda cuma cara pandangnya. Dan ini berlaku di semua aspek hidup. Kalau kita selalu fokus ke apa yang kurang, kita gak bakal pernah merasa cukup. 2. Kurangi ekspektasi, perbanyak apresiasi. Seringkali, kita gak bahagia karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita menginginkan segalanya sempurna, kerjaan yang sempurna, pasangan yang sempurna, hidup yang sempurna. Padahal, gak ada yang sempurna. Kalau kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang ideal, kita bakal terus kecewa. Jadi, coba ubah mindset, daripada fokus ke ekspektasi, fokuslah ke apresiasi. 3. Fokus ke hal yang bisa dikontrol. Banyak orang stres karena mereka sibuk mikirin hal-hal yang gak bisa mereka kontrol. Kita gak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita. Kita gak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita gak bisa mengontrol masa depan dengan pasti. Tapi yang bisa kita kontrol adalah cara kita merespons hidup. Kita bisa memilih untuk tetap tenang saat menghadapi masalah.
Kita bisa memilih untuk tetap bersyukur meskipun keadaan gak selalu ideal. Kita bisa memilih untuk fokus ke hal-hal yang kita bisa lakukan, bukan hal-hal yang di luar kendali kita. 4. Latih kebiasaan positif. Bahagia itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Bahagia itu sesuatu yang kita bangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari. Beberapa kebiasaan yang bisa bikin hidup lebih bahagia. Journaling, tulis 3 hal yang kalian syukuri setiap hari. Meditasi atau refleksi diri, luangkan waktu sebentar untuk menenangkan pikiran. Olahraga, karena tubuh yang sehat berkontribusi besar ke kebahagiaan. Kurangi media sosial, semakin sedikit kita membandingkan diri, semakin tenang hidup kita. Hidup itu untuk dinikmati, bukan dipenuhi dengan kecemasan. Jadi, intinya, kalau kalian selama ini merasa gak bahagia, mungkin bukan karena hidup kalian kurang, tapi karena cara kalian melihat hidup yang perlu diubah. Kita gak harus punya segalanya untuk bahagia. Kita gak harus nunggu sukses untuk bahagia. Kita bisa bahagia sekarang, di momen ini, kalau kita mulai belajar menikmati hidup dan berhenti sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Sekarang, coba tanyain ke diri sendiri, apa hal kecil dalam hidup yang sebenarnya bisa bikin aku bahagia, tapi selama ini aku abaikan. Coba tulis di komentar, biar kita sama-sama belajar buat lebih menikmati hidup. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan buat yang masih sering ngerasa gelisah, di video selanjutnya kita bakal bahas lebih dalam tentang gimana cara menemukan ketenangan batin, bahkan saat hidup lagi berantakan. Jadi, pastikan kalian subscribe biar gak ketinggalan. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, kebahagiaan itu bukan soal mencapai sesuatu, tapi tentang cara kita menikmati perjalanan hidup. Bye.